Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seri lanjutan konsep dasar sistem bilangan sesi yang ketiga. Video ini merupakan lanjutan dari konsep dasar sistem bilangan sesi 1 dan sesi 2. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang kalian dilarang gagal paham dalam konsep dasar sistem bilangan. Nah, di sesi 3 ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem bilangan biner atau basis 2. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Sistem bilangan basis 2 dikenal dengan sistem bilangan biner. Sistem bilangan basis 2 sesuai dengan namanya ya, atau radix 2, menggunakan dua buah lambang bilangan yaitu 0 dan 1. Penulisan sistem bilangan basis 2 atau biner dapat menggunakan notasi 2, B besar atau B kecil. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Sekarang kita belajar mengenai konsep ikatan puluhan, ratusan, dan ribuan dalam biner. Oke, kembali saya gambarkan dulu lingkarannya ya. Dan di sini untuk lambang bilangan biner, ingat hanya ada dua yaitu 0 dan 1. Berarti setelah 1 berapa? Kembali ke 0. Setelah 0 berapa? 1 dan seterusnya. Oke. Ingat, kita menggunakan sistem bilangan itu untuk mewakili jumlah sesuatu benda yang ingin kita hitung. Maka saya kembali ke permasalahan lidi tadi. Sini saya akan menuliskan ya, digit satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Di sini saya akan gambarkan lidi yang akan dihitung. Dan di sini akan saya gambarkan cara kita menghitung lidi tersebut dengan sistem bilangan desimal yang kita kenal. Oke, kita mulai ya. Kalau tidak ada lidi, maka kita menggunakan lambang ini. 0 ya, karena tidak ada ya, 0 ya. Nah, ini kita tuliskan pada satuan. 0 satuan, 0 puluhan, 0 ratusan, dan 0 ribuan. Kemudian lidinya kita tambahkan sejumlah ini. Kita tahu ya, kalau ini adalah satu buah ya. Nah, di desimal dilambangkan dengan lambang bilangan 1 seperti ini. Tapi bagaimana di biner? Biner akan melihat lidi jumlah ini dilambangkan dengan lambang bilangan berikutnya setelah 0, yaitu ini. Kebetulan sama 1 ya. Sehingga cara menuliskannya ada di satuan, satu satuan. Puluhannya 0 karena tidak ada ikatan, dan tidak ada ikatan ratusan 0. Kemudian bagaimana jika lidinya kita tambahkan sebuah lagi? Kita di desimal tentu ini tahu kalau ini 2. Nah, dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, bagaimana dengan biner? Karena biner sudah habis lambang bilangannya ya, berarti dia harus kembali ke 0. Ingat, di biner ada aturan bahwa ikat setiap 2. Jadi yang terjadi adalah ini, dua buah lidi ini akan diikat menjadi 1 puluhan. Karena dia satuan diikat menjadi puluhan. Sehingga sekarang dua buah satuan tadi menjadi tidak ada dan diikat menjadi 1 puluhan. Sehingga kalau dituliskan adalah 0 satuan, 1 puluhan, 0 ratusan. Di sini kalian bisa melihat bahwa urutan untuk menyebut di biner adalah 0, 1, kemudian 10. Ya. Jadi setelah 1 itu 10. Kenapa? Karena sudah terikat menjadi puluhan. Atau jika dengan cara lain kalian akan melihat bahwa setelah lambang bilangan 1 akan kembali ke lambang bilangan 0. Sehingga akan menambah ke puluhannya. Dari 0 menjadi 1. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Bagaimana jika lidinya kita tambahkan 1 lagi? Kita di desimal tentu tahu ini adalah 3. Kita lambangkan dengan bilangan seperti ini. Bagaimana dengan di biner? Di biner kita bisa melihat kalau ini adalah 1 puluhan dan 1 satuan. Sehingga kita tuliskan adalah 1 satuan, 1 puluhan, dan 0 ratusan. Oke, berarti setelah 10, 11. Selanjutnya kita tambahkan lagi 1 buah lidi. Dalam sistem bilangan desimal yang kita kenal, kita tahu ini adalah 4. Tapi bagaimana dengan biner? Di biner, lihat bahwa ini ada 2 satuan harus diikat menjadi 1 puluhan. Dan lihat ada 2 puluhan, maka harus diikat menjadi 1 ratusan. Sehingga inilah yang di biner menjadi 0 satuan, 0 puluhan, dan 1 ratusan atau 100. Di sini dapat dilihat ya, bahwa lidi yang dihitung adalah jumlahnya seperti ini, yang kita kenal sebagai 4 buah. Tetapi di biner
ini sudah menjadi 100. Inilah yang dimaksud dengan konversi. Jadi leadingnya yang dihitung sama. Tapi kita mewakili di desimal dengan angka 4, tapi di biner kita wakili dengan angka 100. Bagaimana kalau leadingnya kita tambahkan dengan 1 lagi? Kita kenal ini sebagai 5. Tapi kalau di biner, dia akan menjadi 1 satuan, 0 puluhan, dan 1 ratusan atau 101. Leadingnya kita tambahkan 1 lagi. Di desimal kita kenal sebagai 6. Yang terjadi apa? 2 satuan ini harus diikat menjadi 1 puluhan. Sehingga ini menjadi 0 satuan, 1 puluhan, dan 1 ratusan. Kita lanjutkan lagi ya. Kita tambahkan 1 lidi lagi. Kita kenal di desimal ini sebagai 7. Di biner, ini berarti adalah 1 satuan, 1 puluhan, dan 1 ratusan. Kemudian kita tambahkan 1 lidi lagi. Di desimal kita kenal sebagai 8. Bagaimana dengan biner? Lihat di biner, 2 satuan ini harus diikat menjadi 1 puluhan, dan 2 puluhan harus diikat menjadi 1 ratusan. Dan 2 ratusan ini harus diikat menjadi 1 ribuan. Sehingga di biner ini dilambangkan sebagai 0 satuan, 0 puluhan, 0 ratusan, dan 1 ribuan. Inilah yang dimaksud dengan 1000 di biner, sama dengan 8 desimal. Artinya adalah ada 8 buah lidi menurut sistem hitungan desimal. Oke, kira-kira sampai sini cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu kita memberikan contoh bilangan biner. Kita berikan contoh 101 basis 2. Kemudian kita berikan digit satuan, puluhan, dan ratusan. Angka 1 yang di sini, ini adalah menempati digit ratusan. Berarti 1 kali 4 atau 2 pangkat 2 ya, karena 1 ratusan ada 2 puluhan, 1 puluhan ada 2 ratusan, sehingga 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Di sini ketemu adalah 1 kali 4. Kemudian kalau digambarkan berarti adalah seperti ini. 1 ratusan ya, ada 4 ya. Kemudian angka 0 di sini menempati puluhan. Jika dilihat, maka di sini ada 0 puluhan. Kalau digambarkan tidak ada ya. Kemudian angka 1 di sini menempati satuan. Kalau dilihat adalah 1 kali satuan ya. Sehingga kalau digambarkan hanya ada 1 lidi seperti ini. Oke. Kalau dijumlahkan menjadi 5. Ini berarti ada 5 lidi menurut sistem bilangan desimal. Sementara kalau menurut sistem bilangan biner ada 101 atau 101. Sekarang kita mempelajari nilai absolut dan bobot dalam biner. Masih ingat ya nilai absolut dan bobot dalam desimal? Kita berikan contoh angka 11001 basis 2 atau biner. Kita berikan digitnya. Di sistem bilangan biner, digit dikenal dengan nama bit. Sehingga ini dikenal dengan bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3, bit ke-4, bit ke-5. Atau terkadang juga dimulai dari bit ke-0. Yang paling kanan ditempati 1, kemudian 0, 0, 1, 1. Ini juga ada istilah least significant bit. Kemudian yang paling kiri ini menjadi most significant bit atau bit yang paling berarti. Nah, di sini kita sebutkan posisi, kemudian bobotnya. Untuk bobot sendiri, kalau kita lihat di bit paling kanan, bit ke-1, dia adalah ada 1 bobotnya atau 2 pangkat 0, disebut dengan satuan. Kemudian bit kedua, bobotnya adalah 2 atau 2 pangkat 1, disebut dengan puluhan. Perhatikan di sini bahwa bobot puluhan adalah 2 kali daripada bobot satuan. Bit selanjutnya, bit ketiga, bobotnya adalah 4 atau 2 pangkat 2, dikenal dengan sebutan posisi ratusan. Posisi ratusan bobotnya adalah 2 kali daripada posisi bit puluhan. Selanjutnya bit keempat, bobotnya adalah 8 atau 2 pangkat 3, disebut dengan istilah ribuan. Sama ya, bobot di bit ribuan sama dengan 2 kali bobot di bit ratusan. Selanjutnya yang terakhir adalah di bit kelima, di mana bobotnya adalah 16 atau 2 pangkat 4. Di sini dapat dilihat kalau bit puluhan ribu atau bit kelima ini adalah 2 kali daripada bit ribuan. Ya, dapat dilihat polanya ya. 2 kali, 2 kali lagi, 2 kali lagi, 2 kali lagi.
Sehingga kalau kalian lupa menghitung angkanya, sebenarnya sangat mudah. Tinggal dihafalkan aja, 1 kali 2 adalah 2, kali 2 adalah 4, kali 2 lagi adalah 8, kali 2 lagi adalah 16. Sehingga kalian pun sebenarnya bisa tahu sebelah kirinya lagi, misalkan ada bit ke-6, dia adalah 2 kali daripada 16, adalah bobotnya 32. Oke. Sekarang kita akan melihat nilai dari masing-masing bit dalam bilangan biner ini berdasarkan perkalian dari nilai absolut dikalikan dengan bobotnya. Lihat yang paling kanan dulu ya, ini adalah bit satuan. Di sini nilainya adalah untuk bit satuannya adalah 0, nilai absolutnya dikalikan dengan bobotnya 1, maka nilainya adalah 0. Untuk bit puluhan, nilai absolutnya adalah 1, sementara bobotnya 2, sehingga nilainya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Untuk bit ratusan, nilai absolutnya adalah 1, bobotnya adalah 4, sehingga nilainya adalah 1 kali 4 menghasilkan 4. Untuk bit ribuan, nilai absolutnya adalah 0, bobotnya adalah 8, jika dikalikan adalah 0 kali 8 menghasilkan 0. Selanjutnya, di bit puluhan ribu, nilai absolutnya adalah 1, bobotnya adalah 16, sehingga dikalikan adalah 1 kali 16 sama dengan 16. Jika kita jumlahkan, 16 tambah 0, tambah 4, tambah 2, tambah 0 adalah 22. Sehingga di sini kita akan tahu bahwa 10110 atau 10.110 biner itu sama dengan 22 desimal, atau ada 22 lidi sebenarnya. Oke, sekian video kali ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, tolong diingat-ingat konsep dasar sistem bilangan desimal. Nanti kita akan belajar lebih mudah konsep dasar sistem bilangan biner, sistem bilangan heksadesimal pun sama saja, dan sistem bilangan oktal pun sama saja. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.